Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia, insyaallah masuk surga bersama keluarga, dan kita ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian persoalan sosial yang terjadi di masyarakat manapun juga adalah peristiwa kriminal. Kejadian-kejadian kriminal itu ketika dirunut-runut, maka ujung pangkalnya akan bermuara pada minuman khamr. Sehingga data menunjukkan 70% tindak kriminal itu awalnya adalah dari minuman keras atau khamr. Islam memberikan solusi dari awal bahwa khamr itu termasuk perbuatan yang najis, yang harus dijauhi oleh seluruh pemeluk agama Islam. Orang yang ketika dirinya mengklaim mengaku Islam, maka harus taat tunduk patuh terhadap perintah dan sekuat tenaga menjauhi setiap larangan, sekecil apapun larangan itu yang dilarang oleh ajaran ini. Dari sekian larangan yang harus kita jauhi adalah khamr. Itulah sehingga di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat yang ke-90, orang-orang yang sudah beriman, orang-orang yang sudah yakin dalam dirinya, mengklaim dirinya mengimani Islam ini, diseru oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, patung-patung, dan tenung adalah perbuatan keji yang dalangnya adalah syaitan. Maka Allah perintahkan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka hindarilah, maka jauhilah supaya kamu beruntung. Jadi khamr, judi, tenung, patung itu adalah amalan yang dalangnya adalah syaitan. Hampir di masyarakat manapun, di kota-kota besar, setiap ada keributan, selalu muaranya berawal dari minuman keras. Sehingga wajar kalau 70% tindak kriminal itu penyebabnya adalah minuman keras. 15% laka lantas yang terjadi adalah minuman keras, dan 15%-nya adalah faktor-faktor yang lainnya. Ini menunjukkan betapa bahayanya minuman keras dalam kehidupan kita ini. Ayat yang kami bacakan tadi memiliki asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, sebab-sebab peristiwa yang melatar belakanginya. Dikisahkan Abdurrahman bin Auf, yang kita kenal sebagai saudagar kaya di dalam Islam, sahabat dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Abdurrahman bin Auf, mempersiapkan makan malam bagi sahabat-sahabat lainnya. Dan dalam perjamuan itu yang dihidangkan salah satunya adalah minuman khamr.
Karena saat itu memang khamr belum dilarang. Sehingga Abdurrahman bin Auf menghidangkan minuman khamr. Setelah mereka menikmati hidangan, lalu minum khamr, tibalah waktu sholat. Dan ketika sholat, yang dibaca adalah surah Al-Kafirun. Disinilah yang menjadi persoalannya menjadi lain. Ketika imam membaca suratul Kafirun, itu tidaknya itu dihilangkan. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Harusnya kan la a'budu ma ta'budun. Kata la-nya nggak ada. Sehingga langsung a'budu ma ta'budun. Aku menyembah apa yang kamu sembah. Itu bahayanya. Hilang satu huruf, akhirnya tidaknya menjadi hilang, menjadi aku menyembah apa yang kamu sembah. Jadi kita menyembah patung juga akhirnya. Wala antum. Wala, la-nya ini hilang. Sehingga menjadi wa antum abiduna ma a'bud. Dan kamu menyembah apa yang aku sembah. Nah, sehingga dengan kekeliruan yang sangat fatal ini, maka sebelum turun surah Al-Maidah ayat 90, yaitu turun Quran surah An-Nisa ayat 43. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kamu dekati sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Awalnya bertahap seperti itu. Jadi ketika mereka mau mabuk biasanya habis isya karena durasinya ke subuh itu panjang. Tetapi ketika itu meresahkan dan akhirnya membuat kesalahan yang sangat fatal, apalagi menyangkut akidah. Kamu menyembah apa yang aku sembah, aku menyembah apa yang kamu sembah. Itu begitu fatalnya. Akhirnya turunlah Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-90, sehingga khamr dilarang total, harus dijauhi setiap orang-orang yang beriman. Itulah sehingga di kota Madinah banjir khamr saat itu, tumpah ruah di jalanan. Bahkan orang yang sangat gembira, yang menanti pelarangan secara total ini, salah satunya adalah sahabat Umar bin Khattab. Padahal Umar bin Khattab ketika belum dapat hidayah Islam, begitu luar biasa ketika minum khamr di Mekah itu. Justru dia yang berharap-harap. Sebagaimana Abu Bakar ketika sudah Islam, dia ingin sekali berkomunikasi, bermunajah kepada Allah. Maka ketika pulang Isra Mi'raj, ada perintah sholat, itu yang gembira itu Abu Bakar. Sudah lama kami merindukan alat komunikasi ini, yaitu sholat sebagai sarana berkomunikasi dengan Allah. Adapun Umar ketika minum khamr itu masih dibolehkan, belum diharamkan, dia resah. Karena kekeliruan. Kenapa resah? Karena membuat bacaan terbalik-balik. Lupa rokaat. Ini 2 atau 3, 4 atau 3. Rupa rokaat. Kecerdasan menjadi hilang. Dan mabuk ini mengakibatkan kebodohan yang sedemikian rupa. Sehingga Umar yang ketika telah mendapatkan hidayah, dia menginginkan dalam hatinya, mudah-mudahan dilarang sama sekali. Sehingga ketika turun surah Al-Maidah ayat 90, khamr, judi, patung, tenung diperintahkan jauhi, maka betapa gembiranya bersuka cita Umar radhiyallahu anhu ini. Dalam kitab Hayatul Qulub yang ditulis oleh Muhammad Al-Bakir Al-Majlisi yang wafat 1699, mengisahkan sejarah khamr itu yang bisa membuat orang berkarakter buas dan liar itu. Di dalam kitab itu dikisahkan Nabi Nuh alaihissalam ketika menanam anggur, pohonnya tidak subur, buahnya tidak lebat, daunnya tidak rindang. Setiap menanam anggur, buahnya tidak lebat, daunnya tidak rindang, buahnya sangat sedikit. Lalu iblis berkata, iblis tentu menjelma menjadi manusia, berkata kepada wahai Nabi Nuh, wahai Nuh, jika ingin anggurmu itu berbuah lebat, daunnya rindang, maka harus kamu pupuk. Apa pupuknya? Maka dijawab oleh iblis yang menjelma tadi, yang pertama, anggur itu kamu pupuk 1 dengan darah harimau, dengan darah beruang, dengan darah macan tutul, dengan darah anjing, dengan darah ayam jago, dengan darah garangan, dengan darah anjing hutan.
Akhirnya oleh Nabi Nuh dituruti. Dicarilah harimau, disembelih, darahnya diambil, beruang, macan tutul, anjing, ayam jago, garangan, lalu digunakan untuk pupuk. Dan ternyata betul, buah anggur itu berbuah lebat sekali. Daunnya rindang, sangat banyak sekali. Maka dari kisah ini, maka dapat kita pahami, pantaslah jika orang itu dalam keadaan mabuk karena minum khamr, maka dia akan buas seperti harimau. Dia akan kuat, merasa kuat seperti beruang. Dia akan menjadi pemarah seperti macan tutul. Dan dia akan teriak-teriak seperti ayam jago yang berkokok. Dia akan sekali menjadi pendendam seperti garangan. Dan dia akan punya nafsu membunuh karena bersifat anjing hutan. Kisah ini memberikan pemahaman kepada kita betapa memang realita membuktikan ketika orang itu dalam keadaan mabuk, maka dia buas dan merasa dia kuat dan pemarah. Bahkan dia tidak menyadari yang dibunuh, yang dilukai itu adalah teman sendiri, sahabat sendiri. Kadang-kadang dalam keadaan mabuk tanpa sadar dia mentalak istrinya, talak 3 lagi, sehingga sudah dalam keadaan bercerai, sehingga tatkala sudah selesai mabuknya dia berhubungan dengan istrinya padahal sudah ditalak 3. Ini bahayanya ketika seseorang minum khamr, sehingga Islam sebagai agama yang melindungi akal, melindungi jiwa, maka harus dicegah dari awal. Maka khamr, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijzum min amalis syaitan. Itu adalah amalan-amalan yang didalangi oleh syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhi agar kamu beruntung. Maka kita siap menjauhinya agar kita mendapatkan keberuntungan. Oleh karena itu, sebagai seorang mukmin, makanan minuman bukan sekedar halal, tapi harus baik. Bukan sekedar baik, tapi harus halal. Halalan thayyiba. Itulah yang akan membangun sel-sel darah kita, membangun sirkulasi energi kita, sehingga kita mudah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan makanan minuman yang diharamkan. Akhirnya terbangun sel-sel yang sel-sel itu tidak diridhoinya, yang akhirnya akan membuat kita berat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ini menjadi bahan renungan bagi kita semuanya. Mohon maaf segala kekurangan. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.